Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah, Sabtu pagi ini kembali kita akan mengadakan kegiatan pengajian rutin kita di Masjid Miftahul Jannah rangka mengisi kegiatan majelis ta'lim Miftahul Jannah. Insyaallah pada hari ini Ustadz Abdul Syukur akan memberikan materi seperti biasanya berkenaan dengan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini beliau akan menyampaikan bagaimana keutamaan kita untuk memperbanyak sholawat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengikuti pengajian rutin kita bersama Ustadz Abdul Syukur yang nanti diakhiri dengan kita bersama-sama bersholawat dan berdoa kepada Allah agar kiranya kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikutin pengajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya saya hormati para alim, para kiai, para ustaz, ustazah. Ya saya hormati seluruh tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, wabil khusus yang saya hormati para seluruh jamaah ba'da salat subuh Masjid Miftahul Jannah Raja Basa, yang semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu istiqomah setiap subuhnya memakmurkan masjid ini demi mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan beraktivitas hadir dan kita berkumpul bersama-sama, dimulai dari sholat sunnah, sholat fardu subuh sampai ke dulu kita di majelis ta'lim yang mulia ini. Itu kesemuanya kita mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah bersabda, raka'ataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum sholat subuh itu, atau kita mendirikan sholat 2 rakaat sholat sebelum subuh atau qabliyah subuh atau sholat fajar, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Berarti kita sudah termasuk orang yang paling kaya raya di muka bumi ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya dan seluruh penegak sunnahnya sampai akhir zaman, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita hidup di hari yang ke-14 bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal pada tanggal 12-nya adalah hari kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan
milad baginda Rasul atau hari lahir beliau, yang menjadi pertanyaan, apa ucapan kita menyambut hari kelahiran beliau? Bu, sudah memberikan ucapan kepada Rasulullah? Apa ucapannya? Sholawat, bukan happy birthday, ABD, bukan. Bapak-bapaknya juga ya. Oh, kalau seperti itu, kalau begitu, kita sudah lama tidak bersolawat secara berjamaah. Karena dalam sebuah hadis, betapa banyak di kitab Durratun Nasihin ini, Bapak Ibu sekalian, ini sengaja saya bawa ya kitabnya, bahwasanya di dalam kitab Durratun Nasihin dan banyak kitab-kitab yang lain sebetulnya, tetapi ini kebetulan saya membawa kitab Durratun Nasihin dari ribuan untayan nasihat-nasihat para ulama, dari para khulafaur rasyidin, dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yang dirangkum di dalam hadis-hadis beliau, di mana beliau pernah bersabda, bunyi hadisnya adalah, atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi wassalatu wassalam, faqala Jibril, ya Rasulullah, man shalla alaika fi kulli yawmin 10 marratin ana akhudhu biyadihi wa amurruhu ala siratin kal barqil khatif. Yang artinya kurang lebih, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya sejumlah malaikat datang kepadaku, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan Izrail alaihissalatu wassalam, datang kepadaku. Lalu Jibril yang pertama kali berkata, ya Rasulullah, man shalla alaika fi kulli yawmin 10 marratin, barang siapa yang setiap harinya bersalawat kepada engkau 10 kali, cuma 10 kali, bukan 100, bukan 1000, tetapi continue dikerjakannya setiap hari 10, konsekuen dia, tak pernah lalai dan tak pernah lupa. 10 kali barang siapa yang bersalawat kepada engkau Muhammad 10 kali setiap harinya, ana akhudhu biyadihi wa amurruhu ala siratin kal barqil khatif, maka akulah sebagai pembimbing yang menuntun tangannya melintasi siratul mustaqim bagaikan kilat menyambar. Kita imani bersama bahwasanya di bawah jembatan Shiratul Mustaqim yang kita titi nanti, yang kita lewati, yang kita melewati Shiratul Mustaqim itu Pak, bukan dengan fisik, tetapi dengan iman. Ah, gampang aja, saya juga sering lewat di jembatan bambu, satu batang bambu nggak jatuh. Coba aja nanti. Panjang perjalanannya wallahu alam berapa puluh tahun, wallahu alam nggak tahu. Di bawah Shiratul Mustaqim itu api menyala-nyala, neraka. Di mana orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik banyak yang melangkah beberapa langkah terbelah badannya. Saking tajamnya jembatan itu, titian itu, sirat itu. Tajamnya melebihi tajamnya pedang, kecilnya halusnya melebihi rambut dibelah 7. Itu menurut riwayat. Kita sama-sama belum pernah ke sana. Kalau ingin seperti ini, harapan saya kita semua yang hadir atau keluarga kita semua, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ini, yang diucapkan oleh malaikat-malaikat 4 ini, karena kita selalu melazimkan bersolawat kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim bagaikan kilat menyambar. Betapa cepatnya, seperti kilat. Wa qala Mikail alaihi salam, ana asqihi min hawdika ya Rasul. Lalu dan berserulah Mikail, ya Muhammad, akulah yang akan memberi minum orang itu, orang yang bersolat kepadamu 10 kali setiap hari itu, akhirnya akan memberikan minum dari telagamu di surga nanti. Tuh, Mikail, malaikat Mikail kita dijamu oleh para malaikat, subhanallah.
Malaikat suci, lebih suci daripada makhluk-makhluk yang lain. Lalu wa qala Israfil alaihi salatu wassalam, ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu ta'ala lahu. Dan berserulah Israfil alaihi salam, malaikat Israfil berkata, aku Muhammad akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bangun, tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud sebelum orang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nih, sholawat itu bukan hanya berdoa kepada Rasulullah agar kita diberikan syafaat, diberikan ampunan. Ini buktinya. Subhanallah. Wa qala Israil alaihi salatu wassalam, ana aqbidu ruhahu kama aqbidu arwahal anbiya'i alaihi salam. Lalu yang terakhir berkatalah Israil alaihi salam, aku akan mencabut nyawa orang yang bersalawat kepada engkau 10 kali setiap hari itu dengan penuh kelembutan, penuh kehalusan, sebagaimana mencabut rohnya para nabi-nabi alaihi salam. Subhanallah, ini muttafaqun alaih, disepakati oleh para ahli hadis. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali di bulan Rabiul Awal ini kita bersama-sama membacakan shalawat terlebih dahulu sebelum kita bertahtim dan bertahmid serta berdoa agar kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW dari dunia hingga akhirat kelak, terutama di akhirat nanti dimudahkan urusan kita, disejahterakan hidup kita, dan kelak kita dimatikan dalam husnul khotimah iman dan Islam. Itu harapan kita bersama. Tetapi sebelumnya saya ingin sekali menerapkan sholawat yang 10 kali ini dengan kita bersolat bersama-sama. Tegakkan duduknya, tegakkan punggungnya, kita bersama-sama bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah siap Bapak Ibu sekalian? Siap ya? Yuk bersama-sama dengan bersuara, ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya
وغالي أنت مصباح صدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخلقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه Allahumma sholli wa sallim. Coba saling pandang kiri atau ke kanan. Kalau tadi muka mungkin agak-agak pucat, setelah bersolawat hakul yakin bercahaya. Alhamdulillah. Bercahaya Pak. Yang benar. Nanti ketika sampai di rumah pulang, mungkin istri di rumah atau anak-anak bertanya dalam hati walaupun nggak tanya langsung lewat lisan, kok ayah, kok papa cerah ya sekarang. Perbanyak sholawat Bapak Ibu sekalian. Sholawat Allah Subhanahu wa ta'ala setiap memerintahkan sebagai kewajiban makhluknya, terutama manusia, tidak pernah sama seperti memerintahkan sholawat. Allah perintahkan puasa. Allah puasa enggak? Enggak puasa. Allah perintahkan kepada kita haji. Allah melaksanakan ibadah haji enggak? Semua yang Allah perintahkan itu tidak ada yang Allah lakukan selain perintah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah sholat istimewa, semua perintah turut malaikat Jibril membawa wahyu. Hai Muhammad lakukan ini, hai Muhammad kerjakan ini. Atau dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu apa perintahnya. Tetapi sholat Nabi Muhammad yang diutus, malaikat Jibril alaihissalam yang diutus mengutus 3 orang malaikat untuk menjemput kekasih Allah SWT Nabi Muhammad SAW ke langit yang ke-7, ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Dan ini perintah sholat kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Bersolawatlah dulu Allah dan para malaikat, baru perintah kepada kita, untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang beriman saja. Yang enggak beriman, enggak hai. Enggak disebut. Kenapa? Ya karena enggak beriman. Dikit-dikit bid'ah. Memperingati Maulid Nabi bid'ah. Ya, memperingati Isra Mi'raj bid'ah. Memperingati malam tahun baru Islam bid'ah. Ya udah, tumpul pikiran-pikiran mereka itu tak pernah diasupi oleh tarikh sejarah baginda Rasul sejak kandungan, dilahirkan sampai menjadi Rasul sampai wafatnya. Kosong mereka. Hanya sebatas untai-untaian mutiara saja dari hadis beliau yang perintah-perintahnya tentang sunnah-sunnahnya apa. Tetapi tentang hakikat keberadaan Rasulullah SAW di muka bumi ini untuk apa dan seperti apa mereka kurang memahami. Karena mereka tidak mau mempelajari. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat bersolat kepada Nabi.
Nabi. Perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, hendaklah kalian bersalawat kepada Nabi dan uruk salamlah kepadanya dengan salawat yang sempurna. Ini perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, bersalawat kepada Rasulullah SAW itu bahkan sangat dianjurkan. Ada yang menyatakan bahwa ini wajib bagi setiap muslim, karena tidak ada yang memberikan syafaat dari 313 Rasul dan 214.000 Nabi. Hanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW saja yang memberikan syafaat di yaumil kiamah nanti. Kita bersolawat, solawatnya jangan nggak perlu seperti tadi itu, nggak harus maksudnya seperti tadi panjang-panjang. Solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau tidak memakai sayyidina? Apa sah? Sah, boleh. Contoh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, biasanya seperti apa, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sama seperti itu. Nah, tetapi andai ada orang yang membaca salawat dengan tidak memakai Sayyidina juga sah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat dan salam kepada Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memakai Sayyidina itu junjungan kami atau penghulu kami, pimpinan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmatullah, sebelum kita bertahtim dan berdoa, ini masih ada waktu sekitar 20 menit, masih sempat ya. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW perlu diungkap. Kemungkinan kita waktu tausiahnya para ustadz, para kiai mungkin banyak candaannya sehingga tidak kurang masuk. Nah, ini saya bacakan bahwasanya dalam sebuah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan atau memperingati hari kelahiranku, kata Rasulullah, ya, kita mengucapkan ucapan selamat hari ulang tahun kepada rekan, kepada orang yang kita cintai, kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada keluarga, mau walaupun itu pahalanya sedikit, karena kita mengucapkan doa itu kan pasti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pernah yang tersia-siakan amal ibadah yang baik walaupun dikerjakan sedikit, pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mengucapkan salawat dan salam di hari kelahiran baginda Rasul, ya, mendapatkan syafaat beliau. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang memuliakan atau memperingati hari kelahiranku, maka aku akan memberikan syafaat padanya pada hari kiamat nanti. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabaran min dhahabi fi sabilillah. Dan barang siapa yang memberikan infak sedekah 1 dirham saja. 1 dirham itu uang perak, Pak. Mungkin sekitar 50.000 rupiah uang kita sekarang. Hanya berinfak sedekah, memberikan telur, membelikan kue-kue atau membuat nasi uduk lalu dibawa ke masjid untuk kita sama-sama memeriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi, maka ia akan diberikan pahala seperti berinfak sedekah emas sebesar gunung fi sabilillah. Subhanallah. Enggak pernah sia-sia. Sholawat 1 kali dibalas 10 kali. Ini uang dirham, uang perak dibalas dengan infak sedekah emas sebesar gunung fi sabilillah. Wallahu a'lam seperti apa. Mungkin seperti lebih lagi dari Jabal Uhud, gunung Uhud. Sabda beliau lebih lanjut, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang mencintaiku, kata Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, lebih cinta ketimbang yang lain-lainnya. Cinta kita kepada istri atau suami, cinta kepada keluarga, cinta kepada pacar dan kekasih, itu tidak sebanding dengan cinta kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jangankan pergi ke Raudhah di Madinah, di Masjid Nabawi,
Di sini saja kita bersolawat, menangis, kita menetes air mata. Walau tidak menetes air mata, merinding, batin kita bergetar, hati kita bergetar. Saking rindunya, cintanya kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat. Pak, Bu, beliau yang kita peringati setiap bulan Rabiul Awal ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, semasa hidupnya sangat sayang kepada kita umatnya. Waktu akan wafat, siapa yang disebut? Umatnya. Tidak menyebut, tidak memanggil istrinya yang 13 istri itu. Tidak menyebut anak-anaknya yang ke-7 anaknya. Tidak menyebut cucunya, tetapi yang disebut kita semua secara kafah. Umatku, umatku. Dirikan sholat, muliakan wanita. Tuh. Ketika nanti sudah hari kiamat, hari kebangkitan, ketika bumi sudah datar, Rasulullah yang pertama kali dihidupkan dari unsur manusia setelah Allah menghidupkan para malaikat, lalu Allah menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Bangkit beliau dari kuburnya, dia tengok kanan ada malaikat Jibril, tengok kiri ada malaikat Mikail. Bertanyalah Nabi kita Muhammad SAW, ya Jibril, man yauma? Wahai Jibril, ini hari apa? Ya Muhammad, ini hari kiamat. Hari kiamat Jibril. Kalau hari kiamat, bagaimana nasib umatku? Tuh. Itu pertanyaan baginda Rasul yang sangat cinta sayang kepada umatnya. Beliau tidak bertanya bagaimana Khadijah Jibril, bagaimana kabarnya Aisyah istriku Jibril, bagaimana kabar anak-anakku Fatimah Jibril. Tidak. Coba kalau kita ada Abdul Syukur nih, yang pertama kali dibangkitkan, saya tanya sama malaikat Jibril, Jibril ini hari apa Jibril? Kur, ini hari, iya, ya dipanggil nama kan? Iya, Kur. Ini hari kiamat. Hari kiamat Jibril? Iya. Mana istriku? Pasti begitu. Nabi-nabi yang lain tidak pernah memikirkan umatnya, tetapi Nabi Muhammad SAW syafaatnya terjaga sampai yaumil kiamah nanti. Tidak dipergunakan di dunia, walaupun zalim seperti apapun Abu Lahab, Abu Jahal dan seluruh kaum kafir Quraisy, enggak pernah mendoakan yang buruk-buruk kepada seluruh umatnya. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lebih lanjut baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar berkata, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqa fil jannah. Barang siapa yang berinfak sedekah 1 dirham untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan menjadi temanku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kita sudah memperingati Maulid Nabi belum? Sudah. Kemarin alhamdulillah yang berinfak sedekah dengan ilmu pasti ada balasannya ini. Yang berinfak sedekah dengan hartanya walaupun sedikit atau banyak pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam surga. Karena hakikatnya Bapak Ibu sekalian, tidak pernah Allah dan Rasulnya ini menghendaki seluruh umatnya masuk ke dalam neraka. Dua lagi asar dari perkataan dari Ibnu Umar Ibnu Khattab, man azama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Barang siapa yang memuliakan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ia telah menghidupkan Islam. Perkataan Sayyidina Ali, man azama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, dia akan mati dengan iman dan Islam, husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, bergairahlah kita, bersemangatlah kita setiap waktu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di luar sholat. Membaca salawat berapapun ikhlasnya, paling tidak 1 kali kita membaca salawat setiap waktu setelah sholat, atau minimal 10 kali.
setiap hari secara kontinu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini janji tadi bahwa kita akan bersedekah tahlil takziah kepada Bapak almarhum Gatot Wibisono bin MC Sukisman yang telah wafat. Ini istrinya ada, keluarganya ada? Ada? Kita bersama-sama berdoa. Bapak Ibu sekalian, berdoalah. Mendoakan orang lain dalam kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita juga kebaikannya, dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bertawasul terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa wal habibil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadratin abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limashayikhina wa liqarabatina wa li ahlina wa li ustadina wa ikhwanina wa akhawatina wa li kulli kaffatin muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma nakhussu khususan li ruhi abina akhina Gatot Wibisono bin MC Sukisman bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ghafarallahu lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna
dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين. للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا وهاب يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام. بسم الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركات وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين اسلام دار الدنيا ودار الآخرة. اللهم سلمنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من كلامك القديم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولقرابتنا ولأهلنا وأستاذنا. ثم نخص خصوصا لروحي أخينا محمد قاتت وبصنا بن MC Sukisman بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبراد ونقه من الخطايا كما ينقى الأبيض من الدنس إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبره لأخينا محمد قاتل وبصنع بن MC سكسمان روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اجعله حجابا له من النار وعتقا له من النار وسترا له من النار والنجاة له من العذاب إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واجعلنا في قبورهم وضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والخبر إنك مالك الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu sekalian tausiah serta kajian-kajian kita terutama di bulan Rabiul Awal ini, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dulu kita senantiasa diampuni oleh Allah SWT, hidup kita dimudahkan oleh Allah SWT dan disejahterakan, serta kelak kita dimatikan dalam husnul khotimah, iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang kita doakan Bapak Gatot Wibisono ini mendapatkan barokah, mendapatkan maghfirah Allah SWT, dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, serta keluarga ditinggalkan tabah menghadapi ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu bikum hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah. Pengajian kita Sabtu pagi ini membahas tentang bagaimana keutamaan kita memperbanyak ucapan sholawat dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita selalu dekat dengan baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Syukur bagaimana kita untuk memperbanyak amalan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar pada akhirnya nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita sudah bersolawat secara berjamaah. Semoga sholawat kita akan didengar oleh Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai pengikutnya kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW dan akan Allah kumpulkan di tempat yang mulia yaitu surganya Allah. Terima kasih atas kehadirannya di pengajian kita pada pagi hari ini di Masjid Miftahul Jannah. InsyaAllah akan mendapat keberkahan bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.